wabarakatuh. Kenalin, aku Nasri Aulia, mahasiswa dari Universitas Syah Kuala. Di sini aku mau review buku Udah Gini Aja, bagian 9 dan 10-nya. Buku ini ditulis oleh Sunil Ertoani, terbit pada tahun 2024, di mana beliau sendiri adalah seorang Certified NLP Associate Coach, Professional Coach, dan juga Life Coach. Beliau sendiri memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di dunia entrepreneur dan juga entrepreneurship. Beliau punya banyak cerita soal leadership, marketing teknologi, dan juga industri teknologi. Buku ini, buku Udah Gini Aja, itu buku kedua beliau setelah buku yang berjudul Gue Ogah Ribet. Wow, itu tapi dari judulnya aja ya, dari judulnya itu sangat Gue Ogah Ribet. Selain itu, beliau juga nge-host di podcast Big Thinkers. Jangan lupa ditonton guys. Bagi yang ingin lebih tahu beliau lebih lanjut, bisa korek-korek di podcast, bisa berkunjung di podcast Big Thinkers. Nah, di sini aku mau bahas bagian 9-nya dulu, yaitu kuat ngadepin penolakan dan juga kegagalan. Apa sih penolakan dan kegagalan itu? Kalau kita lihat, penolakan dan kegagalan ini merupakan kata yang berdekatan, tapi memiliki arti tersendiri. Misalnya penolakan dapat kita artikan sebagai di mana kita tidak diterima atau dirasa tidak pantas dalam suatu situasi atau kondisi tertentu. Sedangkan kegagalan kita dapat diartikan di mana situasi kita sudah berusaha, sudah berupaya semaksimal mungkin, tetapi hasilnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita atau bahkan jauh dari target yang kita inginkan. Penolakan dan kegagalan adalah dua hal yang gak bisa kita hindari dalam hidup ini. Ya walaupun kita tahu kalau misalnya semua itu bakal terjadi, tapi rasanya tetap aja gak enak kalau misalnya kita harus ngadapinnya. Entah itu kita ditolak waktu ngelamar kerja, gak diterima di perguruan tinggi, atau bahkan ditolak dalam hubungan. Semua itu buat kita ragu, buat kita gak percaya diri, atau bahkan ada di situasi dimana kita nyerah, gak mau bangkit lagi. Nah, di buku ini, khususnya di bagian 9, kita dikasih tips-tips cara menghadapi situasi-situasi tersebut dengan mental baja. Misalnya nih, kamu ngelamar pekerjaan di suatu perusahaan, tapi perusahaan itu tolak kamu. Padahal menurut kamu, pekerjaan yang kamu lamar itu sangat sesuai dengan diri kamu, sangat cocok dengan passion kamu yang sekarang. Dengan penolakan tersebut, kamu merasa kecewa, sedih, atau bahkan bertanya mengenai kemampuan kamu yang sekarang. Apa sih yang kurang? Kenapa sih bisa nggak diterima sama perusahaannya? Nah, di dalam buku ini kita dikasih mind hack untuk mengatasi situasi tersebut. Misalnya nih, mind hack yang harus kita timbulkan dalam pikiran kita bahwa penolakan tadi itu bukan berarti kita nggak mampu, bukan berarti kita nggak bisa. Bisa jadi perusahaan nolak kamu bukan karena kemampuan kamu, tapi perusahaan mencari sesuatu yang berbeda. Nah, action yang perlu kamu lakukan yaitu kamu evaluasi, lihat di bagian mananya kamu yang kurang. Kamu update. Setelah itu, coba ngelamar di tempat lain. Terkadang kegagalan atau penolakan itu bisa menunjukkan kamu ke pekerjaan yang betul-betul tepat untuk kamu. Contoh lain misalnya, kamu ditolak atau tidak diterima oleh sekolah atau program studi yang kamu impikan. Padahal kamu udah berusaha semaksimal mungkin, udah belajar semaksimal mungkin, tapi tetap ditolak sama sekolah atau program studinya. Dengan begitu kamu merasa kecewa, merasa hancur, merasa sedih, bertanya-tanya, padahal udah berusaha. Nah, di dalam buku ini kita dikasih mind hack untuk menghadapi situasi tersebut. Kegagalan atau penolakan itu bukan berarti kamu nggak mampu, bukan berarti kamu nggak layak. Bisa jadi pintu terbuka setelah pintu terkunci. Nah, action yang perlu kamu lakukan yaitu mencoba melamarkan diri ke sekolah lain atau mencari program studi yang kira-kira itu sesuai dengan passion kamu. Ingat, jangan pernah takut untuk mencoba dan mencoba lagi. Bisa jadi setiap kegagalan yang kamu lakukan itu menunjukkan kamu ke
sesuatu atau ke sekolah yang layak untuk kamu. Dan jangan lupa mempertimbangkan jalan lain yang kemungkinan itu lebih baik atau sesuai dengan diri kamu sendiri. Inti dari bagian 9 yaitu penolakan atau kegagalan adalah bagian dari perjalanan hidup menuju kesuksesan. Semakin cepat kita bisa bangkit dari penolakan dan belajar dari kegagalan, semakin kuat kita dalam menjalani tantangan. Ingat, yang penting itu bukan seberapa banyak kita gagal, tetapi seberapa cepat kita bangkit dari kegagalan dan penolakan itu. Selanjutnya bagian 10, yaitu bos kepercayaan diri lo sekarang. Fun fact-nya, kepercayaan diri adalah salah satu hal yang kadang membuat kita maju atau bahkan malah membuat kita stuck di situ aja. Mungkin kita ngerasa nggak cukup baik, nggak cukup pintar, nggak cukup siap. Semua hal keraguan itu bikin kita nggak berani untuk maju. Nah, di bab ini kita bakal bahas cara-cara praktis buat bos kepercayaan diri kita supaya kita bisa tampil lebih pede dan ngambil peran utama dalam kehidupan kita sendiri. Kepercayaan diri juga nggak muncul karena kesempurnaan. Terkadang banyak orang nunggu sampai siap sebelum memulai. Padahal pada kenyataannya, kesiapan itu datang dari tindakan, bukan dari overthinking. Misalnya nih, kamu ngerasa nggak layak atau nggak pantas untuk sukses. Padahal kamu punya mimpi yang sangat besar, tapi kamu terus memikir kalau mimpi itu nggak layak untuk kamu. Mimpi itu layak untuk orang lain. Ingat, semua orang itu pantas untuk sukses. Semua orang itu layak untuk sukses, termasuk kamu. Kamu layak untuk sukses. Kamu punya bakat yang unik. Kamu punya potensi yang unik yang layak untuk diperjuangkan. Action yang perlu kamu lakukan yaitu kamu bisa membuat daftar pencapaian yang telah kamu capai selama kamu hidup. Sekecil apapun, pencapaian sekecil apapun. Dengan begitu, daftar tersebut kamu bisa menjadikannya sebagai pengingat untuk diri kamu kalau kamu pernah mencapainya dan kamu berhak untuk sukses. Contoh lain misalnya, kamu ngerasa kecil hati ketika dikritik sama orang lain. Ketika kamu mendapat kritikan yang lumayan keras dan itu bikin kamu ragu sama diri kamu sendiri, atau bahkan kamu ngerasa nggak cukup baik dan merasa orang lain itu selalu lebih baik dari diri kamu sendiri. Mind hack yang perlu kamu tanamkan yaitu kritik adalah kesempatan untuk kamu belajar lebih baik, bukan untuk ngeruntuhin kamu. Jangan biarkan kritik itu bikin kamu meragukan diri kamu sendiri. Action yang perlu kamu lakukan yaitu ambil kritikan itu sebagai feedback buat perbaikan, tapi jangan jadikan itu alasan buat kamu nggak maju. Fokus ke hal-hal yang bisa kamu gapai, ke hal-hal yang bisa kamu tingkatin. Tapi jangan lupa dengan batas kekuatan atau kemampuan kamu. Inti dari bagian 10 yaitu kepercayaan diri bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang keyakinan bahwa kita bisa belajar dan berkembang di sepanjang jalan. Setiap langkah kecil yang kita ambil yang buat meningkatin kepercayaan diri kita itu adalah kemenangan besar. Ingat, jangan nunggu siap, tapi mulailah dari sekarang dan lihat gimana kepercayaan diri kamu numbuh seiring dengan waktu. Semoga poin-poin tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.